pertama-tama dalam segala keadaan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah kesibukan yang kami lakukan ada juga peristiwa yang mengejutkan terjadi di Anggruk, dan hari Jumat yang lalu kami mendengar ada penyerangan yang terjadi di Puskesmas Anggruk maupun di sekolah IPK Anggruk. Dan hari Sabtu kemarin karena cuaca tidak memungkinkan kami tidak masuk untuk menjemput, tetapi hari ini puji Tuhan kasih cuaca yang baik dan cerah sehingga semua kekuatan digerakkan baik dari TNI dengan 3 helikopter dan juga dengan pesawat sipil hampir 5 pesawat. Kami sudah masukkan ke Anggruk dan Wakil Bupati langsung turun ke lokasi, dan informasi terakhir yang kami dapat adalah 1 MD atau meninggal dunia dan 3 luka berat, 3 luka ringan. Jadi sebelumnya kalau 6 atau 7 meninggal dunia semua itu terbantahkan, dan kebenarannya seperti itu setelah kami sudah masuk di lokasi. Dan karena situasi alat pertolongan kesehatan di sini terbatas, sehingga kami minta untuk pilot bawa langsung ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan di sana. Ya, kami rasa kehilangan dan turut berduka cita yang sangat mendalam untuk 1 tenaga guru yang meninggal dunia. Kiranya jasa dan pengabdiannya dan juga semua pelayanan dan juga rohnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan dia keluarga yang ditinggalkan semua mendapat kehidupan dari Tuhan. Kemudian hal yang lain yang saya ingin sampaikan adalah ini kejadian luar biasa, karena sejak Injil masuk di daerah itu 86 tahun atau berapa 64 tahun yang lalu itu tidak pernah kejadian seperti ini. Itu daerah yang aman, daerah yang kami masuk istirahat, berbagi rasa di sana dan juga keluar. Tapi kejadian ini kejadian luar biasa yang mengejutkan, yang mengecewakan, sehingga kami sebagai pemerintah, masyarakat, gereja semua kaget dan shock untuk kejadian yang terjadi ini. Karena itu kami semua merasa bahwa ini kejadian yang tidak harus terjadi di daerah yang sangat terpencil. Kemudian yang lain yang perlu semua media rilis adalah mengenai proses perekrutmen guru dan nakes ini, dari bukan mereka guru baru atau nakes baru. Ini guru dan nakes dari 2021. Jadi mekanisme perekrutan itu di media manapun, di forum manapun selalu saya sampaikan, atau Pak Wakil sampaikan, atau Kepala Dinas sampaikan. Ya, mekanismenya adalah yang pertama kita rekrut secara terbuka, tapi persyaratannya adalah 1, wajib itu 1, dia Kristen. Yang kedua, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang ketiga, dia sudah dibaptis. Yang keempat, dia mau jadi guru atau tenaga medis misionaris, begitu. Untuk memenuhi 4 persyaratan ini kita verifikasi dan juga identifikasi sedemikian rupa sampai dengan 30 hari. Itu kita lakukan itu di Jayapura. Sampai orang tuanya, bapak mamanya semua kami identifikasi. Sampai dengan temukan bahwa mereka ini betul-betul S1 dari pendidikan atau S2 dari pendidikan atau orang dari disiplin ilmu lain tapi mau mengajar. Begitu. Itu yang kami lakukan. Dan selama ini orang-orang bilang nakes atau tenaga guru ini dari TNI atau dari Polri atau dari angkatan manapun, itu kami bantahkan 100% bahwa itu tidak benar. Karena proses rekrutmen kami ini adalah terbuka dan semua orang tahu. Setelah kami rekrut sampai dengan sebelum pengutusan itu, pendeta mendoakan mereka dalam satu upacara. Setelah itu mereka tanda tangan juga untuk perjanjian kerjasama. Begitu. Jadi
ada di luar sana ada orang-orang yang bicara bahwa mereka ini anggota TNI atau anggota Polri atau anggota keamanan yang mata-mata, itu tidak benar, begitu. Kalau itu benar dan terbukti dan mereka punya bukti, tolong kasih tunjuk kepada saya. Dia dari kesatuan mana, dia terlibat mana, anggota nomor anggotanya berapa. Kalau itu benar ada dalam medis dan guru ini, saya bisa mundur dari bupati, begitu. Kalau itu benar, karena kita yakin sekali itu tidak ada. Tidak mungkin seludupkan hal-hal yang seperti itu. Kita ini punya etika dan moral dalam memimpin. Tidak serta-merta langsung seperti yang divonis oleh kelompok-kelompok lain. Jadi saya bantah itu semua. Dan ini perekrutmen ini di tahun 2021. Saya lihat, kalau saya jalan dengan guru-guru lama, ada orang-orang, maaf sekali, bodoh itu terlalu kasar, tetapi paling tidak orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, badannya bagus, kesehatannya bagus, tapi otaknya tidak ada isi, sehingga masa depan daerah ini suram. Sehingga harus kasih putus mata rantai, baru kita kasih guru yang lebih siap untuk mengajar, supaya kita regenerasi anak-anak ini untuk lebih siap lagi menghadapi tantangan global yang akan datang. Itu tujuannya. Kalau kita berkutat dengan guru lama, waktu 3 tahun kemarin itu tidak cukup. Waktu 3 tahun itu sama dengan 3 bulan saja. Kalau kita marah, tinggal guru, tinggal marah terus. Habis bulan marah terus, pergi tugas, tidak akan pernah ada hasil. Karena kebanyakan di pedalaman ini kita tahu, kalau anak mau naik kelas, bawa kelinci. Anak mau naik kelas, bawa ayam. Kemudian kalau murid rajin sedikit atau bawa bela kayu, baru bawa untuk Pak Guru, halaman sudah penuh dengan kayu, kok naik kelas. Nah, kalau metode itu, kita kan lulusan yang dari itu. Masa kita sudah pintar, sudah begini, kita mau terapkan pola yang itu lagi dengan adik-adik kita. Kita harus rubah paradigma supaya mereka sudah jauh lebih maju lagi. Jadi saya bantah 100% orang-orang yang bicara bahwa ini ada TNI atau aparat keamanan yang masuk sebagai mata-mata, itu saya bantah 100%. Dan teman-teman ini jangan berkelit di pembicaraan ini, begitu. Bila perlu kamu saja yang jadi guru supaya ajar adik-adikmu ini supaya mereka lebih maju. Karena guru mantri itu sifatnya universal di seluruh dunia, begitu. Tidak ada Indonesia merdeka setelah bunuh-bunuh guru Belanda, bunuh-bunuh guru-guru mantri-mantri Belanda. Makanya orang-orang tua tuh pintar bahasa Belanda sampai Indonesia merdeka, begitu. Di negara manapun di dunia ini tidak ada itu kejadian bunuh guru, bunuh mantri, begitu. Dan itu sudah dihapus dalam perjanjian internasional di Jenewa, begitu. Wartawan harus dilindungi, guru harus dilindungi, mantri harus dilindungi, pendeta, pastor harus dilindungi. Tempat perlindungan itu di masjid, di gereja, dan ini semua. Jadi tidak ada simpati yang untuk bunuh guru, bunuh mantri ini tidak ada simpati sama sekali dari manapun. Nah, jadi supaya ini kejadian terakhir di Yahukimo tidak boleh terjadi lagi, begitu. Mari kita bangun, kita punya orang dengan sehat, dengan normal, untuk mereka jadi pintar, mereka bisa jadi wartawan yang hebat, mereka bisa jadi pengacara yang hebat, mereka bisa jadi reporter yang hebat, mereka bisa jadi penyiar yang hebat, mereka bisa jadi apa saja kalau kita didik hari ini dengan baik. Tapi kalau hanya dengan kita saling curiga dan juga membantai orang dengan tidak bertanggung jawab, ini sia-sia sekali dan sangat kasihan. Jadi itu yang saya bisa klarifikasi sekaligus kepada semua orang yang mendengar tentang Yahukimo. Kami di sini tangan bersih, tidak bawa TNI Polri atau keamanan untuk jadi pengajar atau terselubung dalam program Yahukimo Sehat, Yahukimo Cerdas ini. Ini bersih kemanusiaan supaya orang cerdas. Itu juga amanat undang-undang. Itu yang mungkin saya klarifikasi. Yang kedua adalah terima kasih banyak untuk perhatian dari TNI Polri, sudah membantu kami dengan pesawat sipil juga, sudah kasih keluar 1 jenazah dan juga 6 pasien. Kemudian tahap kedua adalah penegakan hukum. Tidak ada ruang dan tempat untuk orang seenaknya membunuh, membantai orang lain. Harus ada penegakan hukum, Kapolres, kepolisian ambil alih untuk penegakan hukum supaya keluarga yang ditinggalkan atau korban-korban ini dapat rasa keadilan, begitu. Dan juga saya minta kepada seluruh orang Jali yang dianggruk untuk memberitahukan nama-nama orang dan juga siapa-siapa yang melakukan supaya kita bersihkan daerah ini menjelang Injil masuk yang ke-67 di wilayah Anggruk. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan sekali lagi saya sebagai kepala daerah mengutuk dengan keras segala apa yang dilakukan kejahatan ini, dan darah perempuan itu akan mengejar orang-orang yang membunuh perempuan itu, karena membunuh perempuan sama dengan membunuh mama sendiri.
begitu. Itu yang penting. Orang-orang tua kita dulu berperang, tetapi mereka tidak biasa bunuh perempuan. Mereka tidak biasa bakar rumah. Itu kita dengar cerita karena kami ini lahir di Samanhindi. Tapi kalau ada laki-laki yang sekarang bunuh perempuan atau bakar rumah dalam hidup-hidup, bunuh perempuan di dalam rumah, itu bukan laki-laki lagi. Derajatnya rendah. Begitu. Soal mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Saya pikir itu pernyataan yang saya bisa sampaikan sebagai kepala daerah dan bupati di sini. Dan saya sekali lagi untuk menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga yang sudah meninggal. Kami berdoa supaya yang luka berat, luka ringan ini bisa sembuh, bisa kembali. Kita bersyukur nyawa mereka bisa diselamatkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ada tambahan dari Andi atau Kapolda, silakan.